dan bubarkan Densus 88. Allahu Akbar. Emang terorisme itu ada, Ustaz? Jawabannya ada. Nabi yang sudah mensinyalir, Pak. Terorisme itu disebut oleh para sahabat dengan istilah khawarij. Itu kaum khawarij kalau zaman dahulu. Jadi umat Islam itu harus menyadari ada memang terorisme itu dan parasit di dalam Islam dan harus kita perangi. Jangan sampai ada orang Islam membela teroris gitu, lalu menyudutkan Densus 88. Kebalik itu. Mau menunggu umat Islam marah selama ini selalu dituduh sebagai pelaku teroris dan menjadi korban terorisme. Aneh sekali umat Islam ini. Dituduh menjadi terorisme dan selalu menjadi korban terorisme. Baik, kita ke pernyataan yang berikutnya. Umat Islam ini selalu dituduh sebagai pelaku teroris. Itu kata Anda. Itu kata Ahmad Khazinuddin. Justru Anda yang sudah menyebarkan tuduhan tersebut. Ini namanya playing victim. Islam bukan agama teroris. Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Ingat, tidak pernah mengajarkan terorisme. Dan yang ketiga ini yang terpenting, justru Islam mengajarkan kepada kita semua, memerintahkan untuk memerangi terorisme. Nah ini kan keren nih. Nabi SAW telah menegaskan, kilabunar, kilabunar, kilabunar. Di akhirat nanti, anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah berkhutbah, bersabda sekasar ini, kecuali untuk orang khawarij. Mengapa Nabi begitu tegas dan marahnya kepada kelompok khawarij? Karena kelompok khawarij ini telah mengatasnamakan Islam, telah mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Al-Quran dan hadis, dan mengatasnamakan jihad untuk melawan pemerintah yang sah. Ini yang membuat Nabi pegel sama mereka, kesal dengan mereka semua. Jadi kita jangan tertipu. Membela mereka itu bukan jalan yang benar. Karena kita membela anjing-anjing neraka. Ini jawaban buat orang yang memanipulasi akhirat. Seakan-akan umat Islam yang tidak mau membela kelompok ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Justru yang membela mereka nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Nabi SAW telah menegaskan bahwasanya syarru qatsla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, kata Nabi, adalah mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris, mati sebagai kelompok yang melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur perang melawan teroris, melawan khawarij. Jadi sebetulnya pilihan yang benar, jalan yang benar buat kita semua ini adalah ikut bersama pemerintah, Densus 88, semua pihak-pihak terkait untuk menanggulangi terorisme. Itu jalan yang benar, bukan membela mereka semua. Nah, saya pernah ditanya, Ustadz, ngapa sih Ustadz begitu keras dengan kelompok-kelompok tersebut? Saya keras dengan kelompok tersebut dikarenakan mereka mengatasnamakan agama dan mereka merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Berbeda dengan pelaku maksiat yang lainnya. Misalnya para peminum khamr misalnya. Mereka mabok-mabokan dan mereka dalam posisi menyadari itu salah. Ini perbuatan maksiat. Mereka sadar itu semua. Hanya saja mereka belum dapat hidayah, belum lembut hatinya untuk bertobat. Nah, inilah yang membedakan pelaku kemaksiatan biasa dengan kelompok khawarij teroris. Sedangkan kelompok khawarij teroris selalu dalam keyakinan mereka ada di jalan yang benar. Mereka jihad fisabilillah. Dan selain kelompok mereka kafir semua. Itulah mengapa Nabi mengatakan seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Jadi jangan mau termanipulasi ya. Jangan ikut-ikut membela-bela mereka semua. Karena itu jalan yang salah sebetulnya. Makanya mereka sering sekali tidak mau disebut teroris. Karena itu istilah yang muncul dari barat. Oke, jangan sebut teroris. Sebut khawarij. Kalau khawarij itu jelas banget sebetulnya. Semua paham dan aliran yang anti kepada negara. Anti kepada pemerintah yang sah. Atau keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Fahuwal khawarij. Maka dia adalah kelompok khawarij.